Sedang sibuk gak? Ada yang ingin saya bicarakan? Waalaikumsalam Bu Ika. Kebetulan saya sedang tidak sibuk. Ada apa ya Bu? Saya lihat akhir-akhir ini Bu Ika itu agak murung ya, tidak bersemangat seperti biasanya begitu. Bagaimana Bu? Ada yang bisa saya bantu? Iya Bu, maaf saya mengganggu waktu Ibu jadinya. Tidak apa-apa Ibu. Gimana? Begini Bu, saya cuma mau curhat tentang masalah saya. Apakah Ibu berkenan mendengarkan masalah saya? Oh, dengan senang hati Bu Ika. Sebenarnya saya harap melalui sharing ini bisa mengurangi kegelisahan saya, Bu. Dan saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi, Bu. Oh, masalahnya apa ya, Bu? Coba ceritakan apa yang sedang Ibu rasakan. Mungkin saya bisa bantu, Bu. Begini Bu, Ibu ingat tidak, minggu kemarin saya mendapat supervisi dari kepala sekolah. Waktu supervisi itu saya mendapatkan teguran dari Bapak Kepala Sekolah. Oh gitu. Ya ampun, pantas saja ya Bu Ika, akhir-akhir ini Ibu terlihat murung. Lalu apa yang membuat Ibu mendapatkan teguran dari kepala sekolah? Ya masalahnya waktu itu saya tidak memakai aturan yang dilakukan oleh Bapak Kepala Sekolah, jadi saya ditegur Bu. Masalah pembelajaran Bu, pas supervisi. Oh, masalah pembelajaran. Bagaimana, Bu? Ya, masalah pembelajaran bagaimana, Ibu? Kepala sekolah mengkritik tentang proses mengajar saya yang saya lakukan Bu Oh, di kelas. proses mengajar yang bagaimana ya, Bu? Bisakah Ibu ceritakan misalnya secara rinci hal-hal yang menjadi sumber kegelisahan Ibu gitu? Ya. Pada saat saya supervisi, Bu, saya Iya. tidak menggunakan media pembelajaran Hmm. karena media pembelajaran yang terkait dengan materi yang saya ajarkan kemarin di sekolah ini sudah rusak. Kepala sekolah saya menegur saya, kenapa tidak menggunakan media begitu Oh, Bu. gitu. Terus beliau sepertinya tersinggung pada saat saya mengatakan bahwa yang saya lakukan ini sudah sesuai dengan apa yang saya harus lakukan. Oh, jadi masalahnya begitu. Memang di sekolah kita apa eh, di banyak yang rusak dan tidak bisa digunakan. Lalu biasanya bagaimana Ibu menjelaskan tentang materi pembelajaran yang membantu Ibu dalam visualisasi misalnya agar siswa lebih memahami materi Ibu gitu, Bu. Ya. Saya biasanya menggunakan gambar, Bu, yang saya print lalu saya bagikan kepada tiap kelompok atau kadang saya menggunakan proyektor untuk menunjukkan video atau PPT yang sudah saya buat sebelumnya. Begitu, Bu. Oh, mengapa Ibu tidak membuat yang seperti itu pada saat supervisi, Bu, kemarin? Ya, akhir-akhir ini waktu saya tersita, Bu. Terus juga saya mendapat tugas tambahan, selain mengajar, saya juga mendapat tanggung jawab sebagai pengelola perpustakaan dan juga penanggung jawab ekstrakurikuler pramuka, juga PMR. Waktu itu saya benar-benar tersita, jadi saya tidak sempat menyiapkan slide PowerPoint, Bu, ataupun video. Ya. Gitu, Bu. Oke, jadi boleh saya simpulkan Ibu itu merasa gelisah dan menjadi murung karena pelaksanaan supervisinya oleh kepala sekolah kemarin berjalan kurang baik ya Bu ya. Adanya masalah miskomunikasi mungkin ya Bu terkait media pembelajaran yang diberikan kepada Ibu. Iya Bu, Iya, Bu. benar sekali. Itu yang membuat saya murung Bu, dan terus gelisah akhir-akhir ini Bu.
Insya Allah saya bisa memahami itu, Bu. Lalu biasanya ya apa yang Ibu lakukan pada saat Bapak merasa gelisah dan banyak pikiran seperti itu, Bu? Saya biasanya akan mendengarkan apa yang dinasihatkan oleh Bapak Kepala Sekolah saya. Oh gitu. Oh, Saya berpikir juga begitu, Bu. oh gitu. Setelah Ibu bercerita, sekarang bagaimana perasaannya, Bu? Terus Misalnya, terang, beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman. Saya menjadi resah dan di rumah kepikiran terus, Bu. Dengan masalah ini, akibatnya pekerjaan yang lain jadi agak terbengkalai, Bu. gitu. Jadi saya merasa ada beban di pikiran saya, Bu. Iya, iya. Lalu apa yang membuat Ibu merasa tidak nyaman selama ini, Bu? Eh, Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena Bapak menyampaikan hal tersebut karena pengawas, Bu. Ada pengawas datang ke rumah dan menyampaikan hal yang tadi Bapak Kepala Sekolah sebutkan. Saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari, Bu. Oh gitu. Ya baik, jika saya dapat menyimpulkan ya, yang membuat Ibu merasa tidak nyaman itu adalah saat supervisi itu ya, karena Ibu tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar, dan ketika pengawas memperingatkan, Ibu memberikan argumen, sehingga hal itu kan membuat pengawas merasa tersinggung, lalu menyampaikan juga kepada kepala sekolah, kurang lebih seperti itu ya, Bu. Iya, benar sekali ya, Bu. Kira-kira saya akan dipanggil nggak, Bu, sama Bapak Kepala Sekolah? Kalau menurut saya, untuk masalah ini Ibu bisa merefleksikan dan mempersiapkan diri. Jika ditegur oleh kepala sekolah, harus siap untuk menjelaskan gitu, Bu, masalah yang sebenarnya, sehingga menambah semangat Bu dalam mengajar gitu, Bu. Ya, mudah-mudahan ya, Bu, mudah-mudahan. Ya, dari apa yang sudah Ibu sampaikan, apa rencana Ibu ke depannya kira-kira, Bu? Iya, mungkin saya juga akan menemui pengawas, Bu, dan saya juga akan meminta kepada pengawas. Kemudian terkait proses belajar saya ke depannya, saya juga akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada pengawas bagaimana menjalankan proses belajar mengajar saya, Bu. Oh gitu. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar Ibu selanjutnya gitu, Bu? Saya juga akan menemui pengawas dan saya akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar ke depannya, saya juga akan menggunakan buku teks yang diminta Bapak Kepala Sekolah untuk menggunakannya, juga metode-metode pembelajaran yang Bapak Kepala Sekolah inginkan, Bu. Ya, langkah yang Ibu ambil sudah tepat, Bu. Sudah tepat sekali ya. Saya setuju dengan ide dari Ibu gitu. Untuk selanjutnya gimana? Ya syukur, Bu, alhamdulillah saya merasa lega karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini, Bu. Apalagi sudah berurusan dengan atasan, kita agak khawatir takutnya salah langkah gitu, Bu. Oh iya ya, syukurlah Bu sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan ya, tadi komitmen apa sih yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu, Bu? Itu juga masih dalam pikiran, Bu. Mungkin saya akan mencoba metode berkomunikasi dengan teman guru serumpun, juga mata pelajaran yang lain, ya, Bu. Nanti kita sama-sama saling mengingatkan, Bu. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan Ibu untuk melakukan komitmen tersebut, Bu? Misalnya. Itu juga masih dalam pikiran, Bu. Nanti juga saya akan mengkomunikasikannya lagi, Bu. Oh gitu. Itu ide yang bagus sekali, Bu. Semoga dapat segera terselesaikan ya, Bu, dan dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman ya, Bu, ya kan?
karena Ya, betul tentunya sekali. kalau kitanya tidak nyaman, mungkin nanti kita mengajarnya juga agak terganggu gitu. Ya, iya Bu. Amin Bu, terima kasih banyak Bu untuk waktunya mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang Ya, saya merasa sedikit lega. Semoga nanti kita menjadi guru-guru amin, yang bisa amin, memberikan teladan buat murid-murid kita ya Bu. amin, Amin. amin, sama-sama Bu. Ya. Ya maaf Bu, kebetulan saya ada janji dengan teman siswa, mereka akan mengumpulkan PR ya, tugas yang saya berikan kemarin tentang praktik. Jadi saya mohon izin ke ruangan ya Bu. Iya, iya Bu, silakan. Terima kasih sekali ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi Sama-sama. Terima kasih wabarakatuh. kembali Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya ya. Ya, apa lagi? Lanjut ini videonya bisa di bisa ditutup lagi. Jadi gimana niatnya nggak masuk aja ya. Yang punya sekolah laptopnya nggak ada. Gitu. Iya, iya. Ini juga kalau bisa udah mereka ini. Sama dengan ini laptopnya jadul laptop. Nggak tahu sih apa mereka bilang itu bisa minta tolong. Habis itu juga ada hal yang ini dipelajari. Masih banyak PR. Dan siapa yang lagi? Punya sedikit, punya kepanjangan. Jika jalan tol, lebih gampang. Ya, yuk yuk mulai. Assalamualaikum Bu ya. Bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas. Waalaikumsalam Bapak. Bawa cerita. Begini Bu ya, akhir-akhir ini saya merasa murid di kelas yang saya ajar kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas itu hanya 50%. Jadi menurut Peggy, apa yang mengatakan di obrolan kita hari ini Pak? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar, Bu. Menurut Peggy, apa saja yang membuat murid-murid Bapak kurang antusias dalam pembelajaran bersama Bapak? Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid saya kurang antusias adalah yang pertama pembelajarannya sedikit membosankan, lalu terlalu monoton, lalu juga saya terlalu dominan untuk berbicara, sehingga komunikasi yang saya bangun itu kurang efektif sepertinya itu. Oh, begitu Pak. Kira-kira apa saja yang membuat murid Bapak antusias dalam pembelajaran Bapak? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton, serta tidak membosankan. Pak, saya sependapat dengan Bapak. Lalu, menurut Bapak, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan pada pembelajaran Bapak? Kalau menurut saya, Bu, pembelajaran harus terus pada murid. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian adanya activity atau game supaya pembelajaran lebih menarik, Bu. Lalu, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Bapak, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pembelajaran dalam
berikan terlalu banyak dan berisi banyak pertanyaan juga tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan menyenangkan, Bu. Saya biasanya menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan. Kalau dipikir sih banyak ya, Bu, sumber belajar dari yang lain seperti dari YouTube, artikel TikTok, atau tulisan ilmiah di internet, atau juga bisa kita menggunakan aplikasi yang sedang trending di saat ini seperti TikTok atau di Instagram. Betul sekali Pak. Saya yakin sekali bila Bapak bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias sekali Pak dalam pembelajaran. Komitmen Bapak terhadap rencana Bapak ini. Saya berkomitmen untuk membuat wacana pembelajaran yang lebih menyenangkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk mengeksplorasi materi, sehingga murid saya dapat menjalankan praktika belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan ataupun lain-lain sebagainya, sehingga pemilihan sumber belajar dan kedepannya lebih efektif seperti itu, Bu Ika. Bagus sekali Pak. Saya sangat mendukung, mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai yang diharapkan saya. Juga terima kasih Bu Ika atas waktu untuk sharingnya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Amin, amin, sama-sama Feby, sama-sama. Assalamualaikum. Udah ini sampai jam berapa tadi teh? Jadi kalau udah selesai kita ini langsung balik ke yang sana tadi. Pertama, maksudnya kita kumpul lagi 3. Assalamualaikum Pak Regi, selamat siang. Bolehkah saya meminta waktunya sebentar? Saya ingin sharing terkait pembelajaran di sekolah. Selamat siang juga Bu Susi. Apa yang ingin Ibu capai dari sisi kita kali ini, Bu? Saya ingin meningkatkan keterlibatan siswa dalam belajar PJOK, khususnya dalam penguasaan teknik passing dalam sepak bola, Pak Regi. Beberapa siswa tampaknya kurang antusias dan tidak percaya diri saat melakukan passing kayak yang malu, takut salah gitu, Pak Regi. Baik. Jika itu tujuannya, sangat bagus sekali dan sangat spesifik ya Bu ya. Nah, sekarang mari kita identifikasi lebih lanjut apa saja yang menurut Ibu menjadi kendala siswa dalam menguasai teknik passing ini, Bu. Ada beberapa hal yang saya perhatikan ya, Pak Regi. Yang pertama ada yang kurang memahami teknik dasar passing. Yang kedua ada beberapa siswa juga kurang percaya diri. Dan ketiga mungkin metode pengajaran saya yang belum cukup menarik atau efektif gitu, Pak Regi. Apakah Ibu pernah mencoba metode atau pendekatan tertentu untuk mengatasi masalah ini? Saya sudah mencoba memberikan penjelasan lebih detail ya dan mendemonstrasikan langsung, namun hasilnya belum memuaskan gitu, Pak Regi. Baik. Mari kita buat rencana ya Bu ya untuk mengatasi masalah ini. Nah, apa yang Ibu pikirkan sebagai langkah pertama yang bisa dilakukan dalam mengatasi masalah ini? Ya, mungkin saya bisa mencoba pendekatan yang lebih praktis dan interaktif gitu ya, seperti melakukan latihan dalam bentuk permainan kecil atau misalnya kompetisi gitu ya antar kelompok, Pak Regi.
Wah, ide yang bagus juga itu Bu Ika, Bu Susi. Lalu bagaimana jika Ibu mencoba memberikan feedback langsung dan positif kepada setiap siswa saat mereka melakukan Ya, passing ya dengan itu. benar? Oh, ya, itu bisa membantu meningkatkan kepercayaan diri mereka ya. Saya akan coba memberikan feedback yang lebih sering dan spesifik gitu ya, Pak Regi. Ya, bagus. Nah, kita sudah punya beberapa langkah yang bisa dilakukan. Kapan nih Ibu berencana untuk mulai menerapkan metode baru ini? Hmm, oh mungkin Pak, bukan mungkin ya. Untuk saya akan mulai minggu depan saat kelas PJOK berikutnya gitu Pak. Baik, saya akan menindaklanjuti dengan Ibu dalam 2 minggu ke depan ya untuk melihat bagaimana perkembangan dan hasil dari metode baru ini. Apakah itu terdengar baik, Bu? Tentu Pak, saya akan menyiapkan laporan tentang perkembangan siswa nanti ya sama Bapak. Iya, baik Bu Susi. Terima kasih banyak Bu Susi atas komitmen dan usaha Ibu untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam pelajaran PJOK yang Ibu ampu ya. Nah, di sini juga Ya, saya yakin dengan pendekatan baru ini, siswa akan lebih antusias dan percaya diri dalam menguasai teknik passing ini. ya. Ya, terima kasih Pak. Saya juga merasa lebih percaya diri rencana ini. Semoga hasilnya positif ya Pak. Ya Bu, sama. Semoga sukses selalu ya Bu Susi. Sampai bertemu pada sesi berikutnya. Ya, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.